Barangkali kan ini guru-gurunya nyangkal omongannya jenengan ini. Oke. Enggak, ijazahnya Jokowi itu asli semua. Kepala sekolahnya. Nggak terbukti loh. Nah ini hoax Nah, ini sesungguhnya. terbukti loh ini. Hoaxnya Mahmud itu jelas kabar bohong. Dia nggak pernah sebangku. Nggak pernah sebangku, ngaku sebangku. Iya. Terus WA-nya yang dicentang-centang terus ya diblokir masih kesimpan. Masih. Jangan dihapus. Masih. Itu jadi bukti nanti. Iya. Dan itu saya tulis di buku kedua, screenshot WA-nya itu. Bukti komunikasi saya dengan Mahmud. Kalau bener ngapain diblokir? Temui aja kan gitu. Sudah saya temui sebelumnya, dia diam, ya toh. Saya pulang nggak puas, jawab dong, gitu. Screenshotnya nanti saya tampilkan di sini boleh? Boleh, Oke. gitu. Ada lagi yang kedua mas, siapa lagi yang bohong? Tadi kan teman SMA-nya itu Mahmud. Barangkali kan ini guru-gurunya nyangkal omongannya jenengan ini. Oke. Enggak, ijazahnya Jokowi itu asli semua. Kepala sekolahnya. Oke. Namanya Agung Wijayanto. Kepala sekolah mana itu? Ya SMA 6 itu. SMA 6. Tetapi tentu dia tidak pada waktu Jokowi sekolah, tetapi setelah lulus yang legalisasi ijazah dia, fotokopi ijazah dia ke KPU itu dia Agung Wijayanto. Sebenarnya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Gugatan Saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini diduga keras merupakan ijazah palsu. Nah maka saya dengan menunjukkan ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMP negeri, ini ijazah negeri resmi. Ijazah SMA negeri saya lulus ya, S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi asli ya, pakai shot asli ya. University of Notre Dame PhD degree ya, itu dari UC, University of Chicago. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Mungkin 10 menit Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur tersangka penistaan agama. 23 saksi diperiksa. Ditipit Siber Bareskrim Polri telah menetapkan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian. Polisi telah memeriksa 23 saksi dan 7 saksi ahli. Kemudian, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono menjadi tersangka ujaran kebencian berdasarkan sara dan Kabak Penum Divhumas Polri, Kombes Nurul Aziza di Mabes Polri, Kamis 13 Oktober 2022 lalu. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti adalah satu buah flash disk, selanjutnya screen capture dan 2 lembar screenshot postingan video katanya. Ya, isu soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo ini berhembus seusai seorang pria bernama Bambang Tri Mulyono melayangkan gugatan. Bambang Tri Mulyono menggugat Presiden Jokowi terkait penggunaan ijazah palsu dari SD, SMP, SMA saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan ini dilayangkan Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin yang beberapa waktu lalu telah dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Lantas siapa sosok Bambang Tri Mulyono ini? Bambang Tri Mulyono adalah penulis buku Jokowi Undercover. Ia pernah dipenjara selama 3 tahun karena menulis buku Jokowi Undercover. Bambang Tri Mulyono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 4 Mei 1971.
Keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Jungto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan-peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Keduanya disebut menyebarkan kebencian lewat akun YouTube dengan nama Gusnur 13 Official. Hal ini berdasarkan laporan polisi nomor LP-B-0/9/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022. Sebelumnya, Bambang telah ditangkap penyidik distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan sore tadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bambang ditangkap di sebuah hotel. Bareskrim Polri mengungkapkan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama yang menjerat penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo Bambang Trimulyono. Salah satunya adalah konten unggahan akun YouTube Gusnur 13 Official. Konten yang dimaksud adalah video berjudul Gusnur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran Bloko Suto. Sekarang siapa yang jadi pendusta part 1 yang diunggah 26 September 2022 dan siapa yang menghamili istri Bambang Tri? Anak siapakah itu? Ya Allah jahat sekali part 2 yang diunggah 27 September 2022. Tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini adalah Suginur Raharja alias Gusnur dan Bambang Trimulyono. Lebih lanjut, Nurul menjelaskan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian serta penistaan agama yang disebarkan lewat unggahan konten YouTube tersebut. Pihak berwajib sebelumnya telah menangkap Bambang terkait kasus dugaan penistaan agama. Bambang dikabarkan ditangkap di Hotel Sopian Tebet pada hari Kamis 13 Oktober sekitar pukul 15.44 waktu Indonesia Barat. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prastyo mengatakan penangkapan terhadap Bambang dilakukan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian dan penistaan agama. Info dari Direktur Tindak Pidana Siber, ujarnya saat dikonfirmasi. Hadir di studio orang yang fenomena atau mungkin orang yang untuk sementara dimarginalkan, untuk sementara dianggap gak penting, untuk sementara bahkan dianggap orang gila. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagaimana setelah podcast ini nanti, mudah-mudahan Allah punya rencana dahsyat pasca setelah podcast ini. Amin. Hari ini telah hadir di studio GN Mas Bambang Tri. Saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Gugatan saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini diduga keras merupakan ijazah palsu. Nah, maka saya tinggal menunjukkan ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah
SMP Muhammadiyah dan SMP negeri, ini ijazah negeri resmi. Ijazah SMA negeri, saya lulus ya, S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi asli ya, pakai short asli ya. University of Notre Dame, PhD degree ya, itu dari UC, University of Chicago. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Mungkin 10 menit Pak Jokowi tunjukkan, ini loh ijazah saya yang asli. Tadi saya baca sore tadi, Pak Jokowi bilang jangan membaca Jokowi undercover karena buku itu tidak ilmiah. Saya anggap itu hoax. Karena yang ngomong itu adalah presiden, memberi penilaian pada buku tidak ilmiah. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi, dari mana Pak Jokowi tahu? Oh pasti, kalau ada wartawan tanya dia akan bilang, kata Pak Tito, Kapolri. So, Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Jadi Anda lihat bahwa bahkan presiden menyebar hoax itu. Dari sudut pandang definisi itu. Kewenangan sampai sekarang orang yang pegang PDF dari buku itu di Uber. Loh, itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang, dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Kampus maksudnya. Tapi buku itu nggak pernah dibicarakan di kampus. Justru dilarang dibicarakan di kampus. Jadi Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya.